sistem jaringan. Tapi kali ini kita akan bahas tentang sistem jaringan tumbuhan ya. Ibu sekarang lagi ada di kebun jeruk di daerah Pesawaran, tapi kita akan membahas kupas lagi tentang jaringan tumbuhan itu apa. Silakan disimak ya poin-poinnya. Again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tadi kalian sudah menyaksikan video ibu ya. Itu ibu sedang berada di daerah Pesawaran, tepatnya di daerah agrowisata Kebun Jeruk Cokun. Di situ ibu sedang melihat bagaimana tanaman jeruk itu bisa berkembang dengan baik dan hasilnya bisa menghasilkan buah yang lebat dan bisa dinikmati oleh para pengunjung di sana. Tapi sebelumnya ibu ingin bertanya pada kalian, pernahkah kalian melihat batang pohon jeruk yang sudah dicangkokkan? Mungkin banyak pohon yang sudah dicangkok yang pernah kalian lihat seperti mangga, jambu air, durian, dan lain sebagainya. Tetapi yang harus kalian ingat, pencangkokan itu hanya dapat dilakukan pada batang tumbuhan dikotil. Artinya, dia memiliki biji tertutup. Yang namanya mencangkok itu merupakan teknik perbanyakan vegetatif dengan cara pelukan atau pengeratan batang pohon. Jadi antar pohon itu disatukan. Lalu dibungkus oleh media tanam untuk merangsang terbentuknya akar. Batang pohon itu disatukan atau dieratkan itu memiliki tujuan, yaitu untuk menghilangkan beberapa jenis jaringan tumbuhan sehingga nanti dihasilkan jaringan yang baik. Selain mencangkok, di sini banyak tanaman yang bisa dikembangbiakan secara vegetatif. Salah satunya yaitu dengan menggunakan teknik kultur jaringan. Dan jaringan yang digunakan adalah jaringan yang memiliki sel yang bersifat embrional. Berdasarkan tipe, struktur, dan fungsi sel jaringan itu diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu jaringan meristematik atau embrional dan jaringan permanen atau dewasa. Kita bahas yang jaringan embrional dulu ya. Jaringan meristem atau embrional itu merupakan jaringan yang masih aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Sel-sel penyusun jaringan meristem itu berukuran kecil. Biasanya dinding selnya tipis, memiliki nukleus yang besar, mengandung banyak sitoplasma, tidak memiliki ruang antar sel, tidak memiliki vakuola atau memiliki vakuola tapi ukurannya sangat amat kecil dan memiliki sifat totipotensi yang tinggi. Sel meristem itu ada yang berbentuk bulat, lonjong, kubus, atau prisma. Berdasarkan asalnya, jaringan meristem dibedakan menjadi dua macam, yaitu meristem primer, jaringan muda yang berasal dari perkembangan sel-sel embrionik dan terletak di ujung akar dan ujung batang. Contohnya protoderm yang merupakan bakal epidermis, prokambium contohnya itu adalah berkas pengangkut, dan meristem dasar itu merupakan bakal parenkim. Nantinya akan dibahas di jaringan dewasa di bab jaringan parenkim. Selain meristem primer, ada yang namanya meristem sekunder. Meristem sekunder itu adalah jaringan dewasa yang telah terhenti pertumbuhannya. Jadi, jaringan yang sudah selesai mengalami proses perkembangan dari sel embrional itu adalah disebut dengan jaringan meristem sekunder. Tetapi, dari jaringan dewasa tersebut akan membentuk jaringan embrional kembali, misalnya kambium dan kambium gabus. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem itu dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama meristem apikal atau ujung, meristem interkalar atau antara, dan meristem lateral atau samping. Meristem apikal atau ujung itu ada di ujung batang dan ujung akar. Meristem apikal ini menghasilkan pemanjangan akar dan batang tumbuhan sehingga tanaman bisa bertambah tinggi. Karena yang namanya meristem embrional atau jaringan
meristem yang masih awal, dia akan tumbuh ke tinggi ke atas, baru nanti melebar ke samping mengalami diferensiasi. Itulah yang mengalami tahap dewasanya. Terus yang kedua ada meristem interkalar dan meristem antara. Meristem interkalar itu terdapat di daerah di antara jaringan dewasa di pangkal-pangkal ruas batang. Jadi di batang-batangnya itu nanti akan ada ruas-ruas itu yang akan berfungsi sebagai perbesaran ke samping membentuk kambium. Seperti itu ya. Dan terakhir meristem lateral atau meristem samping itu terdapat sejajar dengan permukaan organ tempat ditemukannya. Misalnya nih kambium dan kambium gabus. Kalau kambium ke arah luar itu membentuk phloem, dia ke arah dalam membentuk xilem, maka ada terbentuklah xilem dan phloem nanti di jaringan berkas pengangkut. Kambium gabus itu nanti akan berfungsi membentuk velum dan ke arah dalam membentuk veloderm. Jadi pada saat keluar nanti dia akan membentuk velum, dia ke arah dalam membentuk veloderm. Nantinya kambium gabus ini akan digunakan pada saat si batang tersebut tidak mengalami yang namanya pembesaran kambium, artinya dia sudah tidak bisa berfungsi lagi, maka akan terbentuklah yang namanya kambium gabus. Makanya meja, kursi yang kalian duduki selama kalian berada di sekolahan itu adalah hasil dari kambium gabus. Sampai di sini paham ya? Kita bahas yang jaringan dewasa. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, jaringan pelindung. Jaringan pelindung pada tumbuhan berupa jaringan epidermis dan jaringan gabus. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang terletak paling luar dan menutupi permukaan tubuh tumbuhan. Nah, kalian lihat di gambar tuh yang warna hijau bagian atas, seperti kayak perisai pelindung. Itu adalah epidermis. Umumnya jaringan epidermis itu terdiri atas satu lapis sel dan susunannya itu rapat tanpa ruang antar sel. Nah, kalian lihat ya, rapat ya. Dan seperti kayak pagar lah, kalau ke rumah kita tuh seperti pagar depannya. Jaringan epidermis ini tersusun dari sel-sel hidup dan tidak berklorofil. Oke, kita lanjut ya. Yang B yaitu jaringan gabus. Di sini kalian lihat ya, jaringan gabus itu artinya jaringan setelah batang tubuh membesar, epidermis itu akan terdesak sehingga pecah dan rusak. Makanya kalian bisa lihat batang tumbuhan itu kalau sudah dewasa itu seperti kayak banyak uratnya lah. Kalau kita kebanyakan kerja pasti urat-uratnya timbul. Nah, di batang tumbuhan juga seperti itu. Karena pada saat batang tubuh itu kian membesar, maka epidermis itu bisa terdesak sehingga menjadi pecah dan rusak. Nah, akhirnya epidermis yang tadinya untuk sebagai pelindung itu tidak aktif lagi. Dia tidak berfungsi sehingga digantikanlah oleh yang namanya jaringan gabus. Nah, jaringan gabus ini ada 3 macam. Eksodermis, ekso artinya di luar, endodermis itu di bagian dalam, dan peridermis itu di antara ekso dan endo. Tuh. Oke, kita akan lanjut. Jaringan dasar atau parenkim. Jaringan dasar atau parenkim disebut juga jaringan dasar yang terletak hampir di semua di bagian permukaan tumbuh-tumbuhan. Hanya tumbuh-tumbuhan itu memiliki ciri di jaringan parenkim itu sel-selnya sangat renggang, artinya sel penyusunnya itu renggang sehingga banyak ruang antar sel di antara si jaringan tersebut. Nah, itulah ruang-ruang itulah yang digunakan sebagai tempat mereka melakukan respirasi atau pertukaran oksigen. Yang namanya tubuh tumbuhan itu tidak bisa bergerak, jadi dia hanya mengandalkan akar yang menyerap unsur-unsur hara dari dalam tanah, sehingga dia pun akan mengandalkan batang tumbuhan untuk melakukan respirasi. Selain sel penyusunnya renggang, dinding sel pada jaringan dasar atau parenkim ini sangat tipis dan memiliki vakuola. Vakuola inilah yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Karena tubuh tumbuhan itu sifatnya menerima, dia tidak bisa mencari, maka dia butuh vakuola atau tempat penyimpanan cadangan makanan yang banyak.
Selain itu, sel-sel pada jaringan parenkim ini berbentuk polihedral. Polihedral itu artinya seginya banyak. Itulah gunanya untuk menampung cadangan-cadangan makanan yang ada pada saat masuknya lewat proses fotosintesis. Kita lanjut yang ketiga ya, yaitu jaringan penguat atau mekanik. Jaringan penguat pada tumbuhan digunakan untuk memperkokoh tubuh batang tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penguat itu dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Kalian lihat di gambar, di sebelah kiri itu adalah jaringan kolenkim, di sebelah kanan itu adalah jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, tersusun atas sel-sel hidup. Yang kedua, dinding selnya tidak memiliki lignin tapi mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa sebagai penguat pada organ tumbuhan yang masih muda atau bagian tubuh tumbuhan yang sangat lunak. Ciri yang ketiga yaitu merupakan penguat utama organ-organ tumbuhan yang masih aktif untuk melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Oke. Sedangkan ciri-ciri dari jaringan sklerenkim yang di sebelah kanan itu lebih tebal ya daripada kolenkim. Itu terdiri atas sel-sel mati dan sangat tebal dinding selnya, kalian lihat ya. Yang kedua, dia memiliki atau terdapat pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Ciri yang ketiga itu memiliki jaringan penguat dengan dinding sekunder yang tebal dan terdiri atas lignin. Makanya jaringan kolenkim dan sklerenkim itu sangat berbeda. Dari gambarnya aja kalian bisa terlihat seperti itu, ya. Jaringan kolenkim sama sklerenkim ini juga bisa kalian ingat-ingat lagi pada saat kalian akan membangun rumah. Yang namanya jaringan kolenkim itu hanya ada penebalan di sudut-sudutnya. Artinya di sudut-sudut ruangan, ibaratnya kelas kalian, yang namanya sudut itu adalah jaringan kolenkimnya. Sedangkan dinding keseluruhan dari kelas yang kalian tempati itu adalah jaringan sklerenkim. Lanjut kita ke jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut berdasarkan bentuk dan sifatnya itu dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan silam dan jaringan floem. Lihat pada gambar, jaringan silam itu berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Sel penyusun silam umumnya sudah mati dengan dinding sekunder itu sangat tebal dan tersusun atas lignin. Fungsi lignin pada jaringan silam itu untuk sebagai penguatnya. Jadi biasanya itu pada unsur trakeal ya, misalnya trakea atau trakeit, serabut silam dan parenkim silam. Sedangkan pada jaringan floem itu berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Floem itu sendiri terdiri atas bentuk sel hidup dan mati, yaitu meliputi unsur-unsur kibral. Unsur kibral itu adalah sel-sel tapis dan pembuluh tapis, sel pengiring, sel albumin, parenkim floem, dan serabut floem. Jadi jaringan silam karena dia memiliki lignin atau lapisan tebal, maka dia berfungsi untuk mengangkut unsur hara dari dalam tanah, dan ia ada di bagian trakea atau trakeit itu biasanya pada akar. Sedangkan jaringan floem itu tidak memiliki lignin, maka dia bertugas untuk mengangkut air atau mengedarkan unsur hara makanan mineral itu ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke, sampai di sini tuh materi kita hari ini. Ada tugas mandiri ya nak buat kalian. Ibu minta kalian buat PowerPoint tentang materi jaringan penyusun organ pada tumbuhan dan kultur jaringan tumbuhan. Saya minta kalian buat sekreatif mungkin, semenarik mungkin, sehingga membuat saya
ingin memberikan nilai yang terbaik untuk kalian. Nah, artinya dengan kalian berkreasi, membuat penampilan PowerPoint itu jadi menarik, semenarik mungkin, itu membuat saya ingin memberikan nilai kalian itu nilai yang bagus lah, seperti itu. Untuk judul itu ditetapkan yaitu jaringan penyusun organ pada tumbuhan dan kultur jaringan tumbuhan. Tapi untuk isi materi mau seperti apa itu kalian bebas. Ibu bebaskan kalian untuk membuat sekreatif mungkin materi penyusun organ pada tumbuhan dan kultur jaringan tumbuhan itu mau seperti apa, dan kalian jelaskannya dalam bentuk 3D, 2D atau hanya dalam bentuk bacaan saja, itu terserah kalian. Ibu bebaskan. Pokoknya tugas ini ibu beri waktu 3 hari dan dikumpul paling lambat hari Kamis, jamnya jam 8 malam ya. Pokoknya kalian lakukan yang terbaik untuk tugas kalian kali ini. Sampai di sini dulu. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.